Ya, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hari Bagus Irawan. Sekarang saya akan membahas tentang keracunan yang saya ambil dari chapter 11 buku IMGS. Ya, oke, saya bagikan bukunya dulu. Nah, ini dia dari chapter 11 buku IMGS. Hanya sebelumnya saya mau foto dulu. Saya akan bagikan di grup WA kita. Sebentar, 1, 2, 3. Ya, jadi keracunan yang terjadi itu biasanya disebabkan oleh obat-obatan yang Anda konsumsi, lalu barang-barang yang Anda muat atau barang yang dikargo, ya, atau juga alat atau cairan yang biasa Anda gunakan dalam pekerjaan sehari-hari di atas kapal, ya. Di sini ditulis keracunan yang terjadi di atas kapal itu yang serius hanya sekitar 5% saja, ya, 5% saja yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Dari 5% ini, ya, hanya 1-2% saja yang bersifat fatal. Jadi memang kalau secara statistik ini nggak usah dihiraukan, apa bisa Anda skip saja, tapi kasihan, ya. Biar bagaimanapun juga ini sudah ditulis dalam AIMO. Jadi kan begini, ini cerita singkat sedikit, ilmu kedokteran itu luas. Bahkan saya aja dengan gelar dokter saya masih banyak lagi ilmu medis, ilmu kedokteran yang mungkin harus saya pelajari lebih banyak lagi, dan juga masih banyak lagi yang saya belum tahu, ya. Baik memang belum diketemukan pengobatannya, belum ditemukan penyakitnya, dan lain segala macam kendalanya. Jadi memang ilmu pada pelajaran medis ini sifatnya dinamis dan terus berkembang. Ya, lain dengan ilmu-ilmu seperti apa misalnya ekonomi, apa ilmu sipil misalnya, ya dari tahun ke tahun ilmunya kurang lebih seperti itu, ada mungkin perkembangannya tapi tidak sebanyak kedokteran, ya. Seperti contoh pada saat saya dulu diajarkan, misalnya dulu sebelum saya masuk kuliah, kebanyakan anak kecil dikompres di sini. Setelah saya masuk kuliah, ternyata salah. Bukan salah sih, kurang tepat. Karena yang baik kompres itu ada di sekitar leher, pada ketiak, dan di selangkangan. Oke, kita lanjut. Jadi ini penanganan keracunan secara umum, ya, secara umum. Poisoning with ingested drug and chemical. Ya, keracunan terhadap obat-obatan dan cairan kimia. Apa yang mau Anda lakukan? Oke. Yang pertama, a patient who has deliberately taken over may not say what the drug. Jadi orang yang namanya orang keracunan, ya, dia nggak mungkin ngomong saya keracunan zat ini, saya keracunan obat itu, nggak mungkin. Jadi Anda mesti cari sendiri. Oke, katakanlah pasien itu keracunan, Anda bawa, sementara Anda menangani pasien, minta kawannya satu orang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cek tempat kerjanya, dicek juga tempat ininya apa, dicek juga dicek juga kamarnya, ya. Ada obat apa yang terbuang, ada obat apa yang terbuka, yang dimakan dalam jumlah banyak, dan lain-lain. Kemungkinan ini sih bukan salah minum, ya ada bisa lah salah minum obat, tapi kalau salah minum obat mau seberapa sih? Kayaknya sih nggak akan banyak-banyak juga kalau salah minum obat, ya. Bisa ada kemungkinan, tapi yang kemungkinan lain yang paling besar adalah percobaan bunuh diri, ya. Oke, lalu setelah itu apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama,
yaitu tadi cari di tempat kerja atau di kabinnya dia. Ada obat apa di situ yang habis dipakai sama dia, kira-kira itu apa, ya. Lalu juga setelah itu dicek medical record-nya, medical record, rekam medisnya. Mungkin dia habis berobat sama mualim 1, mualim 2 atau siapapun yang ditugaskan di situ, dia dikasih obat sehingga keracunan. Biasanya di medical record ada tulisannya, orang tersebut alergi dengan obat apa, alergi zat apa, ada. Ya. Oke, lalu setelah itu periksa pasiennya, ya. Anda juga harus periksa yang namanya pupil. Bagaimana pupilnya, kesadarannya, ya, dan vital sign-nya. Oke, saya bahas sebentar. Pupil itu seperti ini. Kalau misalnya Anda mau lihat, pupil itu seperti bentar, ini pupil. Ya, saya gambarin. Nah, pupil akan nanti jatuhnya seperti ini. Ya. Ini adalah pupil. Yang di tengah ini adalah pupil. Oke. Lalu ada dibilang juga harus mengetahui tingkat kesadaran, ya. Tingkat kesadaran. Nah, apa aja tingkat kesadaran? Biasanya yang kita pakai ini. Kompos mentis. Ya, kompos mentis. Nomor 2 adalah apatis, nomor 3 adalah somnolen, nomor 4 adalah sopor, nomor 5 adalah koma. Oke, saya keluar, saya ganti di whiteboard, ya. Di whiteboard. Jadi yang nomor 1 itu ada yang namanya kompos mentis, ya. Nanti saya terangkan. 2 namanya apatis, ya, 2 namanya apatis, yang 3 namanya somnolen, ya, 4 namanya sopor, dan 5 namanya koma. Oke, sedikit penjelasan aja. Kompos mentis ini anggap aja kayak Anda masuk sekolah pagi-pagi, ya, sadar penuh. Ya, masih seger buger. Anda bayangkan begitu jam istirahat siang saya lewatkan dan Anda terus saya suruh belajar. Yang akhirnya kesadaran Anda sudah tidak penuh lagi. Ya. Otaknya melemas, mulai mengantuk, ya. Kira-kira seperti itu. Lalu somnolen ini Anda bayangkan udah jam 1 saya lewatin. Ya, istirahat sore juga saya terusin juga sampai maghrib saya belum selesai juga, Anda pasti akan ke somnolen. Ke somnolen itu ya kesadarannya sudah menurun banyak, ya. Sudah menurun banyak karena otak udah kehabisan oksigen juga. Terus sudah ngantuknya, kalau istilah kalian ngantuk tuh yang ngantuk berat, ya, ngantuk berat yang kalau dibangunin tuh susah banget, ya. Sopor kita lewatin, lalu koma. Koma itu seperti pasien di ICU. Ya. Yang namanya pasien di ICU biasanya rata-rata koma. Tandanya apa koma? Koma itu tandanya adalah tidak bereaksi pada saat tubuh diberikan rangsangan. Ya, itu koma. Tapi kalau sopor sama seperti koma, ya, hanya masih bisa bereaksi pada saat tubuh diberikan rangsangan. Ya, masih bisa dia bereaksi karena pada saat tubuh diberikan rangsangan. Nah, ini kompos mentis. Lalu berikutnya adalah tadi kan dia bilang apa? Kesadaran, pupil, kesadaran dan mental, ya.
vital sign, tanda vital. Apa aja tanda vital? Satu, yang namanya tanda vital itu jelas yang harus Anda periksa adalah tensi darah. Ya. Lalu nomor 2 itu adalah suhu. Nomor 3 denyut nadi. Nomor 4 hitung nafas. Nomor 5 itu adalah balik lagi tadi pupil. Dan nomor 6 itu adalah kesadaran, ya, tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran. Mana tingkat kesadaran? Yang di atas ini, ya. Nah. Lalu sekarang tensi darah. Normalnya berapa? Tensi darah itu gini. Misalnya siapa nih? Pak Farid. Farid diperiksa di klinik, tensinya adalah 120/80. Maka 120 itu adalah sistol. Katakanlah gini, katakanlah hitungannya 120/80 ya. Maka 120 itu kita namakan sistol. Sudah. Lalu yang 80-nya kita namakan diastol. Ya, sistol dan diastol, jangan terbalik. Ya, sistol dan diastol. Nah, normalnya sekarang, normal sistol itu adalah di bawah 140, ya. Maksudnya di bawah 140, maksimal 139 maksimal, ya. Lalu kalau normal diastolnya adalah di bawah 100, ya. Maksimal berapa? 99 maksimal. Oke, ya. Ini baik sistol atau diastol ataupun keduanya, ya, keduanya apabila lebih dari angka normal maka kita sebut dengan hipertensi. Nah, ya. Mau yang 100, mau di mana? Misalnya tekanan darahnya 140/90. Sudah hipertensi belum? Sudah, karena sistolnya sudah 140, maksimal 139. Atau 135/100. Sudah hipertensi belum? Sudah. Karena diastolnya maksimal adalah 99. Atau yang lebih ekstrim misalnya 140/100, ya sudah, dua-duanya sudah, ya. Jadi mau satu mau dua kita sebut dengan hipertensi. Oke, lalu suhu. Suhu itu normalnya adalah kita bilang saja ini aja, ya, 36 sampai 37 derajat Celcius, ya. 36 sampai 37 derajat Celcius. Lalu kalau denyut nadi itu normalnya berapa? Kita bilang 60 sampai 100 kali per menit, ya, 100 kali per menit. Dihitung, di mana dihitungnya? Di sini, ya. Atau dihitungnya di mana? Dihitungnya di sini, ya, yang mengarah ke jempol, ya, ada di sini, mengarah ke jempol. Dicoba aja, harusnya ada. Kalau nggak ada di sini juga harusnya ada, karena Anda manusia normal, bukan vampir Pak Zombie yang nggak ada. Ya, oke. Kalau hitungan napas berapa? Hitungan napas itu
Ya, kita bilang 16 sampai 22 lah, 16 sampai 22 kali per menit. Ya, 16 sampai 22 kali per menit. Pupil seperti tadi, tingkat kesadaran seperti tadi, ya, seperti yang di atas. Sudah, ini adalah tanda vital yang harus Anda ketahui. Ini kalau di bawah berapa? Di bawah 35 ya, maksimal 35 nih suhu paling tinggi. Di bawah 35 itu sudah masuk ke hipotermi ya. Di bawah 35 itu sudah masuk ke hipotermi. Ya, oke, ini saya akan foto dulu. Saya akan foto sebentar. Untuk saya taruh di grup, saya foto. Ya, lalu saya taruh di grup sebentar. Ya, kita kembali lagi ke buku yang tadi ya. Buku yang tadi kita kembali lagi. Bentar. Ini dia. Oke ya. Jadi itu diukur. Ya, diukur, pasien tersebut diukur. Sudah tinggal 10 menit lagi. Lalu baru setelah itu Anda lapor medis ya. Jadi Anda tenangin dulu, terus Anda terima, Anda kasih oksigen kalau perlu, terus lalu Anda ukur pupil size-nya, mental status dan vital sign-nya Anda ukur ya. Apa yang tidak boleh dilakukan? Nah, ini ada nih. Kamu baca aja sendiri ya. Do not delay giving aktivitas. Charcoal itu apa ya, kalau di sini mungkin batu bara, Pak. Ya benar. Batu bara. Iya, batu bara, tapi nggak mungkin kau masukin batu orang itu. Ini boleh dibilang ke norit ini. Norit ya sebenarnya. Norit. Oke. Red flag itu adalah tanda kekhawatiran. Tanda kekhawatiran Anda di mana Anda harus betul-betul memperhatikan pasien itu dan mungkin ini harus dirujuk. Tanda kekhawatiran adalah GCS-nya itu kurang dari 6. Nah, ini yang susah, GCS. GCS itu sebenarnya nanti saya kasih videonya bagaimana caranya Anda untuk mengukur GCS. Yang nanti GCS itu akan disandingkan dengan tingkat kesadarannya itu tadi. Ya, seperti misalnya oke, saya bilang dulu gini, GCS itu hasilnya dari 3 sampai 15. Kalau GCS 3 itu masuknya ke koma. 3, 4 itu biasanya ke koma. Kalau sudah 5 atau 6 sampai berapa itu nanti ada pembagiannya masuknya ke sopor. Terus sampai kompos mentis. Kompos mentis itu 14-15. 14-15 itu kompos mentis. 13, 12, 11 itu apatis, 10, 9, 8 itu somnolen, 7, 6, 5 itu sopor, 3 sama 4 itu koma. Ya, biasanya kira-kira nanti Anda tulisnya di status kesadaran pasien GCS 4, koma, status kesadaran koma, ya. Atau GCS 6, status kesadaran sopor, seperti itu. Ya. Lalu kalau udah GCS 6 itu berarti udah mengarah ke koma. 6 ini kurang lebih ya dia perbatasan antara sopor dengan somnolen. Agitasi severe, enough unit restraint, agitasi kayak apa ya? Saya tuh bukan ansietas ya, ansietas kecemasan. Agitasi itu tatar bahasanya saya lupa, bahasa Indonesianya saya lupa. Saya skip dulu ya. Lalu sistoliknya ini kurang dari 100. Dia seizure itu kejang, ada fit dan convulsion, kejang. Lalu
denyut nadi kurang dari 50, sementara tadi saya kasih denyut nadi itu 60 sampai 90 per menit. Ini dia kurang dari 50, hati-hati, ini harus dirujuk. Ya. Evidence of poisoning slow release tablet. Slow release tablet itu ada kodenya nanti SR dan IR, ya. Kenapa? Bayangin pada saat dia GCSR rendah itu dia minum slow release tablet. Slow release tablet itu adalah tablet yang efeknya itu pelan, ada di beberapa jam kemudian setelah dia minum. Dia belum nyampe ke titik puncaknya itu obat, dia sudah seperti ini. Bayangin kalau dia sudah kerjanya sudah optimal, ngedrop ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini sebenarnya masih ada, sudah jam 4 ya, paling sampai sini. Satu lagi nih masih 5 menit, Yang paling sering di atas kapal itu adalah keracunan paracetamol. Biasanya ini orang yang nggak tahu, dia main 15 tablet udah mati nih kira-kira, udah dia minum 15 tablet, ternyata belum mati. Ya, jadi matinya itu biasanya bersifat gawat dia kalau sudah di atas 50 tablet. Oke, sekarang kita lihat tanda-tandanya aja dulu. Dalam 24 jam pertama kalau dia minum kebanyakan paracetamol ya, biasanya hampir nggak ada gejala. Tunggu di 48 jam atau 24 jam berikutnya. Yang pertama ada nyeri dan tenderness, nyeri tekan pada right upper abdomen. Perut atas sebelah kanan. Kalau ini perut, mana nih? Perut. Jadi kalau ini perut atas sebelah kanan, yang ini. Daerah sini sakit. Ini daerah apa? Daerah hati. Ya, hati. Sakit dia di daerah situ. Nggak cuma sakit aja, nyeri tekan. Sudah, setelah itu udah mencurigakan. Nah, 3-4 hari kemudian baru ada tanda-tanda kerusakan pada hati yang biasanya ditandai dengan adanya jaundice. Jaundice itu adalah kekuningan, kulit kuning, mata kuning, apalagi yang kuning, kuku kuning, apa semua kuning. Ya, kalian mungkin biasa dengan gigi kuning, tapi itu bukan tanda kerusakan hati, itu karena malas. Nah, ini yang kuning, yang nggak biasanya kuning lah. Selain gigi apa? Mata kuning, nah, udah. Ini yang paling gampang, mata nih. Mata yang putih-putih ini jadinya kuning. Nama dipakadek tidak. Ya, confusion tuh bingung. Confusion tuh bingung, kebingungan, dan ada bleeding serta bruising. Bleeding, perdarahan, dan memar. Tiba-tiba nggak dipukul, nggak jatuh, nggak apa, ada perdarahan dan memar keluar mungkin dari hidung lah, dari mulut dan lain sekitarnya. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, di sini. Kalau kurang dari 4 jam, ya, kalau kurang dari 4 jam dikasih aktif karkoal. Ini mungkin boleh dikasih norit. Ya, norit dengan kapasitas 1 gram per kilogram berat badan. Orang itu berat badan berapa? 70, kasih 70 gram. Ya. If the patient is taken overdose more than 4 hours, jadi kalau dia sudah lebih dari 4 jam dia minumnya, ya ini obat-obatnya sudah banyak diserap dan ini mungkin sudah tidak berlaku lagi, diinfus saja dulu. If you suspect that patient has or likely to develop liver damage, nah kalau memang dia sudah mengalami kerusakan hati, diusahakan untuk dirujuk. Ya. Ya, ini adalah pembahasan dari keracunan bagian pertama. Jadi di channel video YouTube saya itu isinya adalah tentang medis yang saya ambil dari buku IMGS. Jadi kalau Anda mau tahu tentang banyak buku IMGS, kalau malas bacanya ya sudah, kamu lihat aja video YouTube-nya. Paling cuma ditonton doang ya, syukur-syukur kalau kamu like, kamu subscribe. Ya, hampir semuanya ya, paling sisanya saya main-main dengan teman, saya coba ngobrol-ngobrol, coba bincang-bincang atau biasalah ngalor ngidul itu mah biasa.
bikin YouTube kayak gitu. Oke, ini udah sampai di bagian pertama. Ya, silakan aja kamu ikutin terus YouTube saya. Nanti ada di bagian kedua saya. Siapa? Oke, akhir kata semoga bermanfaat.